Halo semua, apa kabar kalian di sana? Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya atas nama Jonathan Halmonsyaan dari kelas 11-2 akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Perang antara Portugis dan Belanda. Mari kita simak videonya. Pada kesempatan presentasi video saya kali ini, saya akan membukanya dengan pantun. Viral di TikTok karena kamu nanya, tiap hari lewat timeline beranda. Ayo simak videonya supaya paham dan berguna. Latar belakang dari perang antara Portugis dan Belanda ialah perang Belanda dan Portugis adalah konflik bersenjata antara Belanda melawan Imperium Portugis. Konflik ini dimulai pada tahun 1602. Belanda menyerang koloni Portugis di Amerika, Afrika, India, dan Timur Jauh. Perang ini dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari perang 80 tahun di Eropa antara Spanyol dengan Belanda. Karena saat itu pemilik mahkota Portugal dan Spanyol adalah orang yang sama. Namun, konflik ini tidak ada kaitannya dengan perang di Eropa dan meletus karena upaya Belanda untuk menguasai perdagangan. Inggris juga membantu Belanda dalam menghadapi Portugal. Portugal berhasil memenangkan perang di Amerika Selatan dan Afrika, sementara Belanda menang di Timur Jauh dan Asia Selatan. Hasil dari perang antara Portugis dan Belanda ialah pembentukan Imperium Belanda, perang restorasi Portugis, kemenangan Portugis di Amerika Selatan, Goa, Diu, dan Afrika. Kemenangan Belanda di Timur, Malabar, Banten, Ambon, dan juga Gold Coast. Keterangan perang antara Portugis dan Belanda ialah perang tersebut terjadi pada tahun 1602 sampai 1663 dan bertepatan di lokasi Samudra Atlantik, yaitu pada Brazil, Afrika Barat, Afrika Selatan, Samudra India, Hindia Timur, Indochina, dan juga Cina. Hah? Portugis menyerah kepada VOC. Mengapa ya? Mari kita simak. Jadi, Maluku adalah surga penghasil rempah-rempah pada era Kurun Niaga. Ambisi untuk berkuasa menyebabkan Portugis terusir dari tempat yang menjadi tujuan semua bangsa-bangsa Eropa. Setelah bercokol kurang lebih seabad, pada 25 Februari 1605, Portugis dipaksa hengkang dari Maluku. Salah satu syarat waktu garnisun Portugis menyerah ialah bahwa adanya jaminan kebebasan beragama. Setelah beberapa bulan, perjanjian itu hanya mati bagi orang Belanda. Tulis Antonio Pinto dan Franca dalam pengaruh Portugis di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku telah dimulai sejak 1512. Abu Lais menawarkan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate. Sebagai imbalannya, cengkeh yang dihasilkan Ternate akan dijual hanya untuk Portugis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perang antara Portugis dan Belanda. Kira-kira siapa dan berapa ya tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perang antara Portugis dan Belanda? Mari kita simak. Nah, yang pertama ada tokoh yang bernama Alfonso de Albuquerque. Tokoh dari pihak Portugis, seorang jenderal Portugis yang terkenal karena penaklukannya atas Malaka pada tahun 1511. Ia memperluas pengaruh Portugis di Asia Tenggara dan merupakan salah satu tokoh utama dalam ekspansi Portugis di wilayah tersebut. Tokoh yang kedua ada yang bernama Dom Francisco de Almeida. Tokoh dari pihak Portugis merupakan gubernur pertama Portugis di India. Jabatannya yaitu pada tahun 1505 sampai 1509 dan berperan dalam membangun kekuatan Portugis di wilayah tersebut dan terlibat dalam konflik dengan armada Mamluk di Laut Merah dan menghadapi tantangan dari saingan-saingan Portugis lainnya. Nah, untuk tokoh yang ketiga, tokoh ini bernama Martim Alfonso de Castro. Tokoh dari pihak Portugis, seorang tokoh militer Portugis yang terlibat dalam konflik dengan Belanda di Brazil pada abad ke-17. Untuk tokoh yang keempat, ada yang bernama Alexandre de Serpa Pinto. Tokoh dari pihak Portugis,
seorang penjelajah dan tentara Portugis yang terlibat dalam konflik dengan Belanda di wilayah Afrika selama akhir abad ke-19. Untuk tokoh yang kelima bernama João da Silva Telo de Menezes. Tokoh ini dari pihak Portugis, seorang komandan militer yang berperang melawan Belanda di wilayah Brazil pada abad ke-17. Untuk tokoh yang keenam, tokoh ini bernama Jan Pieterszoon Coen. Tokoh dari pihak Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memiliki peran besar dalam membangun imperium kolonial Belanda di Asia, terutama di Hindia Belanda. Coen dikenal karena kebijakan tegasnya terhadap kompetitor Eropa lainnya, termasuk Portugis, serta pendirian kota Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta, sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Untuk tokoh yang ketujuh, tokoh ini bernama Cornelius de Houtman. Tokoh dari pihak Belanda, seorang penjelajah Belanda yang memiliki ekspedisi pertama Belanda ke Hindia Timur pada tahun 1595 sampai 1597. Ini adalah ekspedisi yang memulai penetrasi Belanda ke wilayah perdagangan Asia dan memicu konflik dengan Portugis yang sudah lama berkuasa di sana. Untuk tokoh yang ke-8, tokoh ini bernama Admiral Cornelis Matelief de Jonge. Tokoh dari pihak Belanda, seorang admiral Belanda yang terkenal karena memimpin serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1506. Ia berhasil membuat kota tersebut dari tangan Portugis untuk sementara waktu sebelum dikembalikan kepada Portugis dalam sebuah perjanjian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton, juga mendengarkan video presentasi dari saya. Saya harap teman-teman semua bisa memahami, juga bisa berguna, dan bisa mencerna materi-materi yang saya jelaskan di video saya kali ini, yang berjudul Perang Antara Portugis dan Belanda. Terima kasih semuanya, saya tutup video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.